Gimana nih awal mulanya Mas Jamal dapat julukan Wikipedia ini gimana? Bisa share sedikit dong Mas? Bisa. Kalau terkait dengan Wikipedia UI, sebenarnya saya juga bingung sejak kapan ada julukan Wikipedia ini. Tapi cocok sih, cocok. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Senang sekali saya di sini bisa kembali menyapa kalian di MyCasti Economy Podcast Community HMPS Ekonomi Syariah Season 2 episode 2 dengan judul Motivation Talk with Wikipedia UI. Nah, perlu kalian ketahui nih teman-teman bahwa hari ini saya agak merasa nervous karena saya dan tim mengundang tamu yang istimewa. Tapi saya bisa mengerti kalau rasa nervous ini akan membuat suasana menjadi lebih baik. Oke, so hari ini kita mengundang tamu yang spesial guest kita. Tentunya teman-teman pada kenal semua dong pastinya. Halo Mas Jamal. halo, Apa kabar? Alhamdulillah baik hari ini kondisinya. Alhamdulillah. Sebelumnya bisa kenalan dulu sama teman-teman Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman podcast ekonomi syariah semua, perkenalkan nama saya Muhammad Jamalul Abidin dari jurusan ekonomi syariah. Sekarang saya semester 8. Oke, senang bisa ketemu Mas Jamal. Senang juga Mbak Desi. Sebelumnya terima kasih Mas sudah menjadi narasumber kita pada episode kali ini. Kayaknya ini episode yang paling spesial ya tahun ini. Nggak dinanti-nantikan. Oke. Kesibukannya apa nih Mas kalau boleh tahu? Kesibukan hari ini mungkin hanya sebatas skripsi sih, sama mungkin kegiatan-kegiatan di senat universitas saja. Oh, jadi sekarang Mas Jamal masih di senat mahasiswa universitas ya? Saya sekarang masih di senat mahasiswa universitas, bidang komisinya itu bagian aspirasi dan kelembagaan. Oke, hebat sekali teman-teman. Nah, berkaitan dengan Mas Jamal, mungkin teman-teman angkatan saya 2020 atau angkatan bawah 2021 mungkin masih sering melihat story Mas Jamal di WA, masih sering share informasi terkait informasi kampus, dan teman-teman juga pasti pada ngerti semua kan ya, terutama yang menyimpan nomor WA-nya Mas Jamal. Nah, cuman mungkin teman-teman jarang lihat Mas Jamal bisa sharing berbagi pengalaman diri sendiri. Nah, mungkin izinkan kami menjadi perantara teman-teman untuk bisa belajar dari pengalamannya beliau. Tepuk tangan. Nah, berarti sekarang Mas Jamal udah skripsi ya? Iya. Tinggal sidang sama wisuda. Iya, insya Allah. Oke. Sebelum itu Mas mau tanya nih, pengalaman organisasinya Mas Jamal selama di UI ini gimana? Apa aja? Kalau berbicara pengalaman organisasi ini lumayan banyak ya Mbak Desi. Iya. Terutama kalau saya di lingkup kampus, memang yang pertama kali saya kenal itu malah organisasi yang ekstra. Organisasi ekstra ini yaitu seperti PNI kalau saya. Kemudian baru saya itu kenal yang namanya organisasi intra. Tapi sebelum MPS saya lebih kenal dulu LSO di teman saya. Baru setelah itu saya tahu MPS. Setelah itu di semester berikutnya saya ikut yang namanya JBINUS. JBINUS itu adalah pusat studi fikih Nusantara yang ada di Universitas Tulungagung. Kemudian di semester 3 saya juga ikut Kopma. Dan juga mungkin beberapa lainnya lebih banyak di LSO yang ada di kampus sih sebenarnya. Kalau yang sekarang lebih aktifnya di Sinar Nasional Universitas. Wah, keren. Super sibuk ya tentunya seorang Mas Jamal ini. Nah, setahu saya Mas Jamal juga dapat beasiswa ya kalau nggak salah. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dikit Mas. Oke, terima kasih Mbak Desi. Iya. Ya, saya pernah menerima beasiswa itu sebanyak 2 kali. Yang pertama saya pernah menerima beasiswa PPA, itu yang diberikan oleh kampus. Waktu itu saya menerima pada semester 2. Kemudian di semester 3, karena PPA ini kan cuma 1 semester aja ya, saya dapat beasiswa di semester 3 itu beasiswa dari YBM BRI Tulungagung. Nah itu saya dapat mulai dari semester 3 hingga semester 8. Jadi alhamdulillah selama kurang lebih 6 semester ini biaya UKT sudah ter-backup oleh beasiswa tersebut.
Mungkin seperti itu kalau terkait dengan beasiswa yang pernah saya dapat. Wah, keren banget ya teman-teman. Ya nggak bakal rugi sih kalau yang dikasih beasiswa kayak Mas Jamal gini kan orangnya aktif dan juga giat. Wah, hebat. Pasti nggak gampang ya bagi seorang Mas Jamal, apalagi sekarang mahasiswa akhir tetap aktif memberikan informasi untuk teman-teman, terus aktif di online juga. Nah, mungkin bisa nih kasih tips bagi waktu, Mas. Bagi waktu orang Mas Jamal ini gimana sih? Bagi waktu antara organisasi, antara kuliah juga, itu gimana? Karena kalau dari saya pribadi gini, setiap orang itu pasti punya manajemennya masing-masing. Termasuk Mbak Desi mungkin punya manajemennya sendiri, termasuk saya bagaimana manajemennya. Kalau saya pribadi setiap hari saya itu buat time schedule. Jadi time schedule itu selalu saya buat, apa yang menjadi agenda saya setiap hari itu saya tulis dalam buku maupun di dalam handphone. Jadi saya selalu ada time schedule, karena tanggal sekian agenda apa yang ada di time schedule saya, maka nanti yang lain otomatis saya sisihkan terlebih dahulu supaya tidak ada kegiatan yang sifatnya berbarengan. Kalaupun nanti misalnya ada kegiatan yang berbarengan, mana yang lebih dulu dan mana yang bisa diutamakan. Jadi hal yang pertama saya pakai time schedule, yang kedua pakai skala prioritas. Mana yang menjadi prioritas, mana yang lebih dulu untuk bisa diutamakan, maka saya utamakan terlebih dahulu. Tapi tidak meninggalkan pada hal-hal yang lainnya. Maka dari itu seperti kemarin ketika saya diundang di podcast ini kan sebenarnya di hari Senin. Nah, kebetulan di hari Senin itu saya juga ada agenda yang berbarengan dari Sinar Universitas, yaitu rapat koordinasi bersama BEM dan juga UKM Bukalapak. Sehingga saya pada hari Senin tidak bisa, akhirnya saya minta reschedule untuk di hari lain. Alhamdulillah hari ini bisa memenuhi undangan dari teman-teman HMPS Ekonomi Syariah untuk mengisi podcast. Alhamdulillah, wah hebat. Itu bisa jadi tips ya buat teman-teman. Nah, berkaitan dengan judul podcast kita nih Mas, Wikipedia UIN. Nah, nggak asing pasti ya teman-teman. Mas Jamal ini dapat julukan Wikipedia UIN ini awal mulanya gimana Mas? Awal mula kok kan emang sejauh ini yang saya tahu Mas Jamal kan emang sering banget malah membantu teman-teman untuk memberikan informasi, sharing soal informasi terkait kampus dan lain sebagainya. Nah, gimana nih awal mulanya Mas Jamal dapat julukan Wikipedia ini gimana? Bisa sharing sedikit dong Mas? Bisa. Kalau terkait dengan Wikipedia UIN, sebenarnya saya juga bingung sejak kapan ada julukan Wikipedia ini. Karena menurut saya pribadi saya memberikan informasi karena memang itu sudah menjadi bagian tanggung jawab dan juga amanah yang diberikan kepada saya, sehingga secara otomatis apapun yang terkait dengan informasi yang saya tahu pasti saya sampaikan. Tapi kalau kurang lebih sejak kapan ada julukan Wikipedia UIN ini, sebenarnya dari sejak angkatannya Mas juga sebenarnya. Itu juga dari teman-teman ekonomi syariah. Kalau nggak salah itu dari kelas A dulu, namanya Mbak Yofi. Jadi Mbak Yofi nge-save nomor saya itu dengan nama Wikipedia. Makanya dari itu teman-teman yang lain itu sering manggilnya dengan Mas Wikipedia gitu. Jadinya kita melanjut aja gitu. Sampai sekarang orang-orang tanya ya Mas Wikipedia gitu. Atau kalau nggak gitu biasanya dikasih nama admin UIN Iya. Cocok tadi sih, soalnya Mas Jamal sering share informasi dan biasanya itu akurat. Nah, acuan yang dipakai Mas Jamal buat sharing berita itu dari mana biasanya? Kalau acuan saya banyak dari sih. Jadi kalau kita bicara acuan terhadap informasi yang ada di kampus, itu memang ada beberapa hal. Mulai dari website resmi yaitu di uin1.ac.id. Di situ pasti sudah ada informasi seputar kampus. Yang kedua juga kita bisa melihat dari media sosial resmi kampus, mulai dari Instagram, Facebook maupun Twitter yang dimiliki oleh kampus. Yang ketiga kita juga bisa menghubungi melalui humasnya kampus. Nah kalau kita menghubungi humas kampus, biasanya kita baru bisa menghubungi di waktu dan jam kerja, itu Senin sampai Jumat mulai jam 8 hingga jam 3 sore maksimal. Kalau selebih jam itu biasanya tidak dijawab oleh humas kampus karena sudah melebihi jam kerja. Biasanya kayak gitu. Kemudian kalau dari yang lain-lain biasanya mungkin dari sumber-sumber yang pernah saya itu seperti dari wakil dekan atau wakil rektor atau biasanya dari Pak Rektor langsung atau dari Pak Dekan atau fakultas dan sebagainya. Jadi sebelum saya memberikan informasi biasanya saya lebih dulu memastikan kebenaran daripada informasi tersebut. Karena kalau terkait dengan akademik siapa yang saya harus hubungi dulu? Kalau di PEPI berarti kan Market 1, akademik itu Pak Masudi.
saya pastikan dulu Pak apakah informasi ini benar adanya, baru kalau sudah ada kepastian dari beliau bahwa informasi ini benar, baru saya share ke grup. Kalau saya seperti itu, baru saya ke story atau saya share lewat grup-grup yang ada di kontak saya gitu. Ya emang sih di era sekarang apalagi jangan kita harus pintar-pintar memilah atau menyaring informasi, jangan mentang-mentangnya menerima informasi karena bisa jadi itu hoax dan bisa menggiring opini masyarakat. Nah, kira-kira kan sejauh ini sama juga memberikan informasi juga di awal-awal juga kuliah juga ya Mas. Kira-kira dari apa aja yang sama lakukan selama ini tuh berpengaruh nggak sama kuliah sampai? Kalau dibilang berpengaruh pasti ada, tapi secara intelektual mungkin itu lebih banyak berpengaruh pada diri sendiri. Dalam artinya saya lebih banyak mendapatkan intelektual di luar perkuliahan yang saya dapat. Kemudian kalau berbicara apa yang menjadi pengaruh, kalau IPK saya rasa tidak, karena itu kembali kepada pribadinya masing-masing. Bagaimana dia bisa memanajemen waktu. Dan contohnya banyak sekali loh teman-teman dari Ormawa yang justru berprestasi. Salah satunya contoh ketua kita yaitu Mbak Melinda. Mbak Melinda sendiri pernah menjadi penerima IPK terbaik di semester 6. Beliau menjadi penerima IPK terbaik, beliau juga menerima beasiswa akademisi. Begitu pun teman-teman yang lain banyak sekali dari teman-teman MPS yang menerima beasiswa. Beasiswa itu berdasarkan saya di beasiswa BRI, Mas Ari pernah di BRI juga, pernah di Delphi, Mbak Tania, banyak sekali dari anak-anak saya yang meskipun ikut organisasi mereka punya poin lebih. Bahkan ketika ngomongin kelulusan pun mereka sudah tepat waktu. Ada dari semester 7 mereka sudah sidang, ada juga yang di semester 8 mereka sudah sidang. Sekarang tinggal wisuda rata-rata di angkatan saya. Tinggal saya aja yang lulus. Nah, itu tadi ya teman-teman. Selanjutnya kira-kira Mas Jamal punya keluh kesah nggak? Keluh kesah kayak pernah ngerasain di titik terbawah capek nge-share informasi atau gimana, mungkin berusaha selama menyampaikan berita sejauh ini apa? Kalau keluh kesah itu pasti ada ya Mbak Desi, karena kita juga manusia ya. Kalau kita ngomongin keluh kesah, apalagi kalau mungkin kita penuh dan sebagainya, mungkin kalau kita memberikan sesuatu kan juga otak ini sedikit sulit gitu untuk merespon. Kadang-kala kalau kesah saya mungkin ketika capek saya lebih tidak ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu, karena bagi saya daripada informasi yang saya berikan nanti cuma terhenti di awal aja dan juga tidak ada kelanjutannya atau nanti menjadi sebuah perbincangan yang cukup lama atau tidak ada kepastian, lebih baik saya menunggu mood saya lebih baik dulu baru saya memberikan informasi. Karena kalau kita moodnya juga jelek, mau ngapa-ngapain juga sulit. Terus kemudian kalau kita ngomongin kalau kesah saya sebenarnya ketika memberikan informasi itu satu, yaitu ketika informasi yang sudah ada itu tidak dibaca. Biasanya saya kalau misalnya karena ketika ya informasi itu sebenarnya udah ada, tapi teman-teman itu tidak dibaca. Katakanlah ketika sudah ada banyak sekali pertanyaan, kemudian kita buka VNA, biasanya VNA sudah ada jawabannya, seringkali masih ditanyakan. Ya gitulah. Iya, sering banget teman-teman bikin Q&A di grup. Tapi ya tetap teman-teman tetap terus masih tanya padahal jawabannya sudah ada di Q&A, sudah ada ya Mas ya. Kalau saya seperti itu sih sebenarnya, lebih banyaknya ke hal yang biasa aja, tapi tidak sampai ke ranah yang sudah sangat capek kemudian marah-marah dan sebagainya enggak. Cuma kalau lebih ke mood mungkin saya lebih diam saja dulu daripada memberikan informasi. Oh gitu, siap. Kira-kira sejauh ini manfaat yang faedah dari apa yang Mas Jamal lakukan selama ini kira-kira apa? Bisa disimpulkan dari Mas? Kalau faedah banyak. Salah satunya relasi pasti ya. Karena demi apa ya, kalau sekarang ini kita ngomongin kayak gini, kita tidak bisa dipungkiri kalau kita itu butuh relasi. Apalagi ketika kita di MPS, pasti salah satu yang kita dapatkan adalah relasi. Terlebih saya juga seperti ini memberikan informasi, dengan adanya informasi yang tersebar, orang makin kenal dengan kita. Orang tahu, oh ini yang namanya Mas Jamal, ini loh yang suka memberikan informasi. Akhirnya tanpa kita harus menunjukkan diri kita, orang sudah tahu lewat orang lain. Itu benefit yang pertama. Benefit yang kedua seperti yang saya jelaskan, manfaatnya seperti apa sih? Kedua, ketika orang banyak kenal dengan kita, apapun yang mungkin
mereka butuhkan, mereka mungkin bisa saja menemui kita karena dengan mereka sudah tahu basic kita ada di mana. Ketika mas saya butuh admin untuk Instagram, saya butuh admin untuk ini, mereka pasti akan datang sendiri, bukan kita yang datang ke mereka. Biasanya seperti itu benefitnya. Kemudian yang ketiga juga, kalau benefit seperti saya seperti ini kan beasiswa. Beasiswa ini salah satunya adalah ketika kita memiliki kompetensi atau memiliki keahlian di bidang-bidang tertentu. Meskipun saya mungkin terkait bidang-bidang tertentu tidak banyak, cuma ketika ngomongin seperti ini, benefit saya alhamdulillah dengan saya banyak berinteraksi dengan orang, saya ngomong dengan orang banyak, ketika ada interview dan lain sebagainya, alhamdulillah juga bisa membantu saya ketika saya ngobrol dengan orang lain dan sebagainya. Itu sih benefitnya banyak sekali menurut saya. Wah, tepuk tangan dulu dong, Mas Jelma. Nah, kan saya dari tadi udah banyak bertanya ya teman-teman, sudah belajar langsung dari beliau, dari pengalaman beliau. Nah, mungkin saat ini waktu video ini saya mungkin para mahasiswa baru sedang mempersiapkan untuk menuju ke dunia kuliah sebenarnya. Jadi apa nih pesan untuk teman-teman mahasiswa baru, Mas? Pesan dan kesan untuk teman-teman mahasiswa baru ya? Iya. Kalau dari saya pribadi, pesan dan kesannya jangan pernah berhenti untuk belajar. Dimanapun tempatmu belajar, dimanapun kamu berproses, jangan lupa untuk belajar. Karena kalau kamu tidak mau belajar, maka itu akan menjadi akhir bagimu. Oleh karena itu, dimanapun tempatmu belajar, silahkan ambil nilai positifnya. Kalau ada nilai negatifnya, silahkan dibuang. Ambil setiap pelajaran yang ada di situ, buat jadi pengalaman, buat jadi sebuah perantara untuk kamu mencapai masa depan. Wah, hebat, bisa dimengerti ya teman-teman ya, bisa dipahami juga dan dibikin motivasi untuk semangat dalam menuju ke dunia kuliah sebenarnya. Oke, dulu sampai sini Mas Jamal. Terima kasih ya, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah datang di episode hari ini, dan terima kasih juga untuk tim yang sudah bekerja keras. Semoga podcast kita pada episode hari ini menjawab semua pertanyaan dan keluh kesah serta gelisah teman-teman, dan bisa menjadi motivasi untuk teman-teman bisa belajar dari pengalaman orang. Nah, jangan lupa follow Instagram, TikTok, dan YouTube HMPS Ekonomi Syariah. Saya Desi Yulianda pamit undur diri. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.